Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir kembali di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan dengan hikmah yang ke-10 pada malam hari ini dari uraian hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari dalam kitabnya Al-Hikam. Di dalam hikmah yang ke-10 ini beliau menuliskan di dalam kitabnya sebagai berikut: Al-a'malu surun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-a'malu surun qa'imatun, berbagai macam amal-amal itu terbentuk seperti jasad manusia, atau amal-amal itu terbentuk atau berbentuk seperti jasad manusia. Wa arwahuha, dan ruhnya dari amal-amal itu wujudu sirril ikhlasi fiha, dengan hadirnya sirril ikhlas atau dengan hadirnya cahaya ikhlas di dalam amal itu. Di hikmah ini, hikmah yang ke-10 ini, saya Ibnu Athaillah ingin menegaskan kepada kita semua bahwa amat penting urusan ikhlas ini di dalam beramal. Artinya amal harus diiringi dengan ikhlas. Setiap amal harus diiringi dengan ikhlas. Bahkan diumpamakan di sini, amal itu seperti jasad lahir atau raga, dan ikhlas itu adalah ruhnya. Seperti manusia memiliki jasad dan juga memiliki ruh. Jadi apabila beramal yang tidak ikhlas, itu seperti jasad tanpa ruhnya. Seperti jasad tanpa ruh. Dengan kata lain, apabila jasad tidak ada ruhnya, maka mati atau tidak berguna. Makhluk hidup kalau sudah tidak ada ruhnya kan menjadi bangkai, menjadi tidak berharga, menjadi tidak berguna. Sesuatu berguna itu apabila ada ruhnya. Amal perbuatan manusia itu diibaratkan sebagai jasad, dan ruhnya adalah ikhlas. Dan di sini sangat penting sekali untuk menekankan keikhlasan itu bagi setiap amal yang dilakukan. Di sini ada kata sirrul ikhlas. Sirrul ikhlas. Sir itu merupakan rahasia yang tersembunyi atau cahaya. Dikatakan sirrul ikhlas itu juga rahasia ikhlas atau cahaya ikhlas. Nah, perlu diketahui oleh kita semua bahwa
sirrul ikhlas ini itu merupakan karunia dari Allah atau pemberian dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan sirrul ikhlas. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sirrul ikhlas ini. Allah lah yang menanamkan sirrul ikhlas itu ke dalam dada manusia sebagai bentuk karunia kepadanya. Maka beruntung bagi siapa saja yang mendapatkan sirrul ikhlas itu ke dalam qalbunya. Apa keuntungannya? Keuntungannya tentu saja dia akan mudah untuk berlaku ikhlas di dalam setiap amal perbuatannya. Dimudahkan. Kalau sudah masuk sirrul ikhlas itu di dalam hati seorang hamba, maka akan timbullah amal-amal solehnya. Maka akan timbullah sifat-sifat kemuliaan di dalam dirinya. Jadi apapun yang dilakukan oleh dia yang sudah memiliki sirrul ikhlas tadi, yang sudah ditanamkan sirrul ikhlas tadi oleh Allah ke dalam dadanya, makanya di dalam setiap amal perbuatannya, di dalam perilakunya nampak kemuliaannya. Seperti yang terjadi pada para nabi, para rasul, dan juga para wali-wali Allah, serta orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul cahaya itu, timbul cahaya keikhlasan itu di dalam pribadi-pribadinya. Itulah saudara-saudara sekalian betapa pentingnya sirrul ikhlas ini. Bagi orang yang sudah memiliki sirrul ikhlas, maka dia tidak akan mengalami kesulitan untuk berperilaku ikhlas di dalam kehidupan, dan tidak akan merasa berat. Karena cahaya itu masuk dalam hatinya, maka dia memiliki kekuatan untuk itu. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan keikhlasan di dalam perilaku sehari-hari ini. Tidak ada beban yang terjadi. Dan ikhlas ini merupakan ruhnya amal. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Oleh karena itu sangat penting supaya amal kita bernilai, amal kita qabul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya amal itu, maka harus ada ruhnya, yaitu ikhlas. Nah, di dalam persoalan ikhlas ini ada tingkatan-tingkatan atau peringkat golongan dari orang-orang yang memiliki keikhlasan. Paling tidak ada 3. Ada 3 tingkatan atau kategori dari keikhlasan seseorang. Kategori yang pertama adalah ikhlas yang dimiliki oleh orang-orang abror. Orang abror ini orang seperti apa? Orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Abror ini berarti kalangan orang-orang yang sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut ahli abror. Dia sudah bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, dan dia bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah ahli abror. Bagaimana keikhlasan ahli abror ini? Keikhlasan yang dimiliki oleh ahli abror ini itu di dalam amal perbuatannya sudah bersih dari sifat-sifat riya. Jadi ahli abror ini sudah bersih dari sifat-sifat riya. Baik riya yang jali maupun riya yang khafi. Jadi riya ada 2 jenis. Yang pertama riya jali. Yang kedua riya khafi. Riya jali seperti apa? Riya yang terang-terangan. Seperti apa contohnya?
yaitu apabila seseorang melakukan kebaikan ingin dilihat oleh orang lain atau bukan karena Allah, karena makhluk. Dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan apapun ingin dilihat oleh manusia, bukan karena Allah. Nah, ini riya jali, riya yang terang-terangan. Sedangkan riya khafi, riya yang tersembunyi, yaitu seseorang melakukan kebaikan, melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain, walaupun dia ibadahnya tersembunyi, walaupun dia ibadahnya atau amal solehnya tidak dilihat orang lain, tetapi ada keinginan di dalam hatinya untuk dipuji sama orang lain. Apa cirinya? Cirinya yaitu apabila dia melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dia dipuji oleh orang lain, dia senang. Sebaliknya kalau dia tidak dipuji, dia marah, dia tidak senang. Jadi selalu ingin dipuji kebaikannya, selalu ingin dipuji ibadahnya. Kalau dipuji dia senang, kalau tidak dipuji dia marah atau tidak senang. Nah, ini namanya riya khafi. Ahli abror ini sudah terbebas dari itu. Ini di kalangan ahli-ahli ibadah yang berbakti kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dia sudah terbebas dari sifat riya khafi maupun jali. Sudah tidak ada sifat itu dalam dirinya. Dia sudah terbebas dari sifat riya. Nah, tetapi yang diharapkannya apa dari ibadahnya dan amal solehnya? Ahli abror ini dia masih mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli abror ini masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ada rasa itu di dalam hati ahli abror ini. Ketika dia berbakti kepada Allah, ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika dia menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada rasa dia ketika melaksanakan kebaikan dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga takut karena azabnya, takut karena neraka. Masih ada seperti itu dalam ahli abror. Meskipun demikian, ini kategori yang sangat baik, masih baik, karena dia sudah masuk kategori orang ikhlas. Ya tadi cirinya riyanya sudah tidak ada, baik khafi maupun jali. Ini cirinya, ciri ikhlas bagi ahli abror seperti itu. Nah, kemudian ada kategori yang kedua dari hamba Allah itu. Kategori yang kedua ini yaitu orang keikhlasan, orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, yang disebut dengan muhibbin. Jadi dia beribadah kepada Allah itu sudah tidak mengharapkan pahala, tidak takut kepada siksaan Allah, tapi dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah itu karena rasa cinta. Yang timbul adalah bukan itu, bukan karena takut disiksa, bukan karena mengharapkan pahala, tapi dia mengagungkan Allah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah itu melaksanakan ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, termasuk melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah karena cintanya kepada Allah, karena dia mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi para muhibbin oleh Allah di antara Rabi'atul Adawiyah. Nah, Rabi'atul Adawiyah ini menuliskan di dalam syairnya, beliau mengatakan di dalam bait-bait doanya, "Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau itu bukan karena mengharapkan surgamu, dan juga tidak takut karena nerakamu.
tapi aku melakukan ibadah ini karena aku cinta kepada Engkau ya Allah. Nah ini kalangan orang-orang yang ikhlasnya, orang-orang yang muhibbin. Jadi di dalam hatinya, di dalam dadanya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keagungan itu. Jadi atas dasar cinta ibadahnya, termasuk amal solehnya dan lain-lain. Nah untuk golongan yang pertama tadi, yaitu ahli abrar, kemudian yang golongan kedua adalah muhibbin. Nah kemudian ada peringkat yang ketiga atau golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini ikhlasnya orang-orang ahli ma'rifat. Ikhlasnya orang-orang ahli ma'rifat. Kalau orang-orang ahli ma'rifat ini keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah itu sudah tidak memperhatikan itu semua. Jadi dia melaksanakan ibadah itu atas gerak nih Allah. Jadi dia merasakan bahwa dia bisa melaksanakan ibadah, dia bisa melaksanakan perintah Allah, dan dia bisa menjauhi larangan Allah itu atas geraknya dari Allah, atas qudrat dan iradatnya dari Allah, bukan dari kemampuan dia. Itu yang dia rasakan di dalam ahli ma'rifat. Jadi ikhlasnya dalam beribadah itu sudah tidak memikirkan lagi pahala ahli ma'rifat itu. Ketika dia menjauhi larangan Allah itu sudah tidak memikirkan lagi kepada surga dan neraka. Karena itu hak Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Karena bagaimanapun surga itu tidak bisa ditebus dengan ibadah kita seumur hidup. Oleh karena itu ketika dia beribadah ikhlas kepada Allah itu, betul-betul dia menyadari bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepada dirinya untuk bisa melaksanakan ibadah, untuk bisa melaksanakan amal soleh. Itu yang ada dalam keyakinannya. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu ahli ma'rifat ini menyadari bahwa dirinya, apa yang terjadi pada dirinya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak merasa bahwa dia memiliki sesuatu. Ketika dia dikatakan memiliki ilmu, dia tidak merasa memiliki ilmu. Karena dia merasa bahwa Allah lah yang memiliki ilmu dan memberikannya kepada dia. Ketika dia melaksanakan ibadah, dia tidak merasa bahwa dia merasakan atau bisa beribadah. Ketika dia diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan, dia tidak merasa bahwa dia bisa melakukan kebaikan. Tetapi semua apa yang terjadi itu adalah karunia dari Allah. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan dirinya. Itulah ikhlasnya ahli ma'rifat. Yang kedua, ahli ma'rifat ini menyadari bahwa ketika dia melakukan semua itu, bahwa itu adalah merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Bahwa dia dilahirkan ke dalam dunia itu memiliki tugas atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semua. Jadi dia hanya melaksanakan amanah. Selebihnya dia serahkan kepada Allah. Mengenai pahala dan sebagainya, Allah Maha tahu. Oleh karena itu ahli ma'rifat sudah tidak memikirkan pahala lagi. Yang jelas dia laksanakan itu sebagai bentuk tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia dihadirkan di tengah-tengah manusia untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, baik ibadahnya maupun muamalahnya terhadap sesama manusia. Oleh karena dia bertugas, maka dia tidak merasa bisa. Karena Allah lah yang membisahkan. Dan dia juga tidak merasa mampu, karena Allah lah yang memampukan kepadanya. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara sekalian, keikhlasan ahli abrar tadi
itu bisa nampak dari doa yang tertera dalam suratul Fatihah. Ini masuk dalam kategori iyyaka na'budu. Kepada Engkau lah kami menyembah. Nah, ini kategori ahli abrar yang ahli ibadah tadi. Kepada Engkau lah kami menyembah. Jadi dia melakukan itu betul-betul karena Allah. Dia melakukan ibadah karena Allah. Dia menjauhi larangan karena Allah. Dia melakukan kebaikan dan amal soleh karena Allah. Iyyaka na'budu, sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau la na'budu illa iyyaka, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu dalam hati seperti itu. Sehingga apapun yang kami lakukan hanyalah untuk Engkau ya Allah. Nah, ini ahli abrar seperti itu. Ahli abrar. Sehingga ini masuk kategori perilakunya, amal ibadahnya masuk dalam kategori orang yang sudah lillah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Jadi sudah masuk dalam kategori lillah. Makanya dikatakan lillah ta'ala. Jadi ahli abrar ini masuk dalam kategori lillah, hanya untuk Allah. Tetapi kalau ahli marifat itu ada di dalam kalimat wa iyyaka nasta'in. Ini ahli marifat. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ini ahli marifat. Jadi dia tidak lagi berpikir bahwa ibadahnya adalah untuk mempersembahkan kepada Allah. Tidak. Tidak bentuk persembahan kepada Allah, tidak. Tapi hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Iyyaka nasta'in. Karena dia merasa bahwa semuanya itu adalah atas pertolongan Allah. Dia memiliki ilmu atas pertolongan Allah. Dia bisa melakukan ibadah, itu adalah atas pertolongan Allah. Dia melakukan kebaikan dan amal saleh kepada makhluk hidup, kepada manusia, itu juga atas pertolongan Allah. Jadi senantiasa disadarkan bahwa semuanya apa yang dia lakukan itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas kemampuan dirinya. Dia sama sekali tidak merasa bahwa dia punya kemampuan. Inilah ahli marifat. Dia tidak merasa bahwa dirinya memiliki sesuatu. Apakah memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki kepintaran dan sebagainya? Tidak. Memiliki kemampuan. Bahwa itu adalah wa iyyaka nasta'in atau la nasta'inu illa bika. Tidak ada pertolongan selain dari Engkau ya Allah. Ini kalimat yang ada di dalam hati ahli marifat. Berbeda dengan ahli abrar tadi. Ibadahnya maksudnya berbentuk persembahan kepada Allah. Dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli marifat tidak. Bahwa apa yang dilakukan ini adalah atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi berbentuk persembahan. Sehingga kalau ahli abrar tadi ketika ibadah dan amal solehnya lillah, hanya untuk Allah. Nah, ahli marifat ini masuk dalam kategori billah, bersama Allah, dengan Allah. Jadi bukan kepada Allah lagi, bukan untuk Allah lagi, tapi apa yang dia lakukan itu bersama dengan Allah. Karena dia merasa ketika lidahnya bergerak mengucapkan sesuatu itu atas pertolongan Allah, dia bisa berbicara seperti itu. Ketika tangannya melakukan sesuatu kebaikan, dia juga merasakan bahwa Allah menggerakkan tangannya untuk melakukan kebaikan itu. Jadi apapun yang dilakukan itu atas pertolongan Allah. Allah lah yang menghendaki dia melakukan itu. Sehingga dia dalam kategori billah. Artinya apa yang dia ucapkan dari lidahnya bersama dengan Allah, apa yang dia lakukan dengan hati dan pikiran serta tubuhnya itu juga bersama-sama dengan Allah,
atas pertolongan Allah. Inilah yang disebut dengan billah, bersama dengan Allah. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, tentang berbagai macam kategori dari orang-orang yang baik dalam hal ini, yaitu al-abrar, muhibbin, dan ahlul ma'rifah. Mereka memiliki kategori keikhlasan sendiri-sendiri. Yang ketiga-tiganya merupakan orang-orang yang baik, yang berada dalam jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada perbedaan kategori keikhlasannya di dalam pelaksanaan ibadah dan amal salehnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini, oleh karena itu kembali lagi hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sirrul ikhlas tadi. Karena ternyata untuk bisa memiliki ikhlas itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk cahaya batin yang ditanamkan ke dalam kalbu manusia yang membentuk sirrul ikhlas. Oleh karena itu, maka beruntunglah dan bersyukurlah siapapun di antara kita atau semuanya yang sudah merasakan sirrul ikhlas itu, bahwa Allah sudah memberikan karunia yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat tinggi nilainya. Karena ketika dia beramal soleh, ketika dia beribadah, dia sudah tidak merasakan berat lagi. Dia merasakan ringan dan senang di dalam melakukannya, dengan kategori-kategori yang berbeda satu sama lain. Demikianlah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya berkaitan dengan sirrul ikhlas tadi, bahwa amal apapun, perbuatan apapun, apabila tidak ada ikhlas di dalamnya, ibarat jasad yang tidak memiliki ruh. Semoga Allah berikan ruhul ikhlas itu kepada kita semua dan ditanamkan ke dalam qalbu kita, sehingga itu menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita dalam rangka menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.